Tapi kan ada orang-orang tertentu yang selama ini melakukan kesalahan dan kejahatan tidak pernah ngaku. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Kan? Sudah tahu merubah sejarah Toriko, kan? Orang itu nggak ngaku gitu, rasa bener aja. Dan seolah-olah ada pembiaran itu. PBNU-nya gitu juga dah. Jadi sebesar apapun kekecewaanmu terhadap Nahdlatul Ulama, jangan membuat Nahdlatul Ulama terbagi. Gitu. Sebenarnya kuncinya itu. Nah, kekurang waspadaan dari para tokoh NU selama ini adalah bergabungnya sekelompok orang yang belum tentu punya komitmen utuh terhadap NU. Artinya apa? Ada orang-orang yang menjadi anggota dan warga NU karena memang ingin beramal seperti amalia NU, ingin berkhidmat menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada orang yang masuk di rumah NU, dia bukan tukang cat, dia bukan mau ngepel, dia bukan mau ngisi tambahan air minum, tapi justru mau bukain lemari, ngambil isi-isinya. Saya kira paham ya? Iya. Jadi ada orang yang masuk ke NU karena ingin menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Ada orang yang masuk NU ingin beramal bersama-sama dengan para ulama NU. Tapi ada juga orang yang masuk ke NU ingin mengambil manfaat dari NU. Nah, yang terakhir ini terbagi dua. Ada yang manfaatnya ukhrawiyah, artinya memang dia ngalap barokah dari para kiai NU, tapi ada juga yang ambil manfaat duniawiyah untuk menaikkan pamor dirinya, gitu, untuk menaikkan harga kelompoknya. Kan kalau mereknya NU kan mahal. Iya. Ya kan, orang yang kemarin-kemarin bukan siapa-siapa begitu kemudian pakai baju NU, ya kan, pecinya juga NU, itu. Iya. Naik daun. Gitu. Karena memang kendaraan ormas terbesar di Indonesia, iya, bahkan di dunia, Pak. Di dunia ormas paling besar ya NU. Iya. Kalau NU mau bikin negara cukup, ya cukup Pak. Anggap saja sekarang NU berkumpul di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa gitu. Ya. Jawa, lalu deklarasi gitu. Negara NU. Jadi itu ya. Jadi, artinya bayangkan saja kalau 100 juta warga NU. Ini Pulau Jawa ada nggak 100 juta? Iya, hampir setengah penduduk seluruh Indonesia malah. Gitu loh ya. Anggap saja 100 juta atau 90 juta. Ini dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur ada nggak 100 juta? Nggak ada ya? Iya. Ada nggak? Iya, nggak ada. Anggap saja segitu. Kalau bareng-bareng orang NU kumpul di Pulau Jawa, yuk kita deklarasi negara NU. Jadilah. Nah, ini candanya begitu. Artinya betapa besarnya NU, baik kesejarahan, ya para ulamanya besar-besar, perjuangannya juga luar biasa, warganya juga orang-orang patuh. Maka siapapun yang pegang merek NU, dia akan mahal harganya. Nah, para pengurus yang kemarin-kemarin itu kurang waspada, tidak ada litsus. Seharusnya orang kan jelas. Kalau orang masuk di NU misalnya, harus ada komitmen, jangan rangkap ormas.
Orang yang sudah aktif di satu ormas, kalau bisa ya jangan di sini. Ya. Ya kan? Dan kalau kedapatan aktif di satu ormas yang lain, stop di sini. Itu paling aman. Kan ada partai dulu, misalnya orang berada di partai ini. Begitu ketahuan dia gabung sini, pecatnya. Ya. Gitu loh. Kecuali kalau di sini cuma kunjungan atau undangan saja. Tapi kalau aktif full di sini, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kita kembali ke masalah tarekat. Ya. Tahun 2019 atau 15 malah saya. Ya 19 lah, kira-kira 2019. Sebelumnya malah. Ya. Perkiraan 2015, Kiai Khalwani kesini mampir, kemudian saya temui di BSD. Saya sudah ngobrol, bercerita tentang yang terjadi hari ini. Ya. Ini mudah-mudahan Kiai Khalwani masih bisa menonton kita. Kita ngobrol. Dia bercerita tentang berbagai hal tentang Thariqah. Saya bilang, kalau begitu berarti Kiai Khalwani yang paling layak untuk pegang jatman lah. Mohon berkenan. Insya Allah beliau masih ingat. Di BSD. Kita ketemu juga di Depok. Itu yang saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah. Ya. Karena beliau tahu penyimbangan sejarahnya. Kan? Banyak hal lah. Nanti saya hanya akan berbicara dengan orang-orang yang selama ini pernah saja bicara supaya terbuka benar apa tidak saya pernah mengatakan ini. Jadi kalau saya bicara tentang si A misalnya, saya ingin di hadapan dia. Ya. Tentang si B di hadapan dia. Kalau ngomong dengan antum kan mungkin, ini orang bohong kali ini. Nanti ketemu orangnya kita tanya, ya enggak? Ya. Saya sudah banyak bicara dengan Kiai NU, di PBNU juga berbicara banyak hal. Hari ini terjadi semua. Kekhawatiran kita terjadi semua hari ini. Nah, untung beliau-beliau masih hidup sebagiannya, dan kita bisa tanya, iya apa tidak. Nanti satu saat kita pada Suara TV, kita bertemu dengan beliau-beliau, nanti saya ngobrol dengan beliau, tanya, iya enggak saya udah bicara. Kenapa tidak dilaksanakan? Saya bukan kapasitas sebagai orang pengurus NU kan, saya orang kita kan. Ya. Tapi sebagai rakyat kecil kita kadang-kadang melihat sesuatu dari bawah, kalau di atas nggak kelihatan. Ya kan? Orang lihat dari atas rata aja. Saya lihat ini terlalu tinggi. Oh ini terlalu rendah. Karena saya berada di dataran. Misalnya nanti kita akan bicara dengan beberapa tokoh tentang apa yang pernah saya sampaikan pada mereka. Benarkah saya pernah mengatakannya? Lalu apa jawaban Anda? Nanti akan saya sampaikan. Nah termasuk ini. Nah, masalah Thariqah itu masalah ibadah, masalah hati ya. Apapun alasannya hari ini Thariqah dipecah di Indonesia. Dan pelakunya jelas kok. Jangan sampai sekarang ini, saya tidak terpilih di NU misalnya, saya bikin wadah tersendiri. Karena pernah ada orang yang berambisi menduduki jabatan syuriah di NU, kemudian tidak terpilih, bikin wadah sendiri, yang diambil orang NU juga. Ini yang bodoh-bodoh ini mau aja. Saya bilang bodohlah kalian yang mau diajak-ajak di situ. Ya. Sekarang ikut wadah ini sudah tidak terpilih lagi, bikin lagi, ikut juga ada juga yang bodoh-bodohnya ikut juga. Gimana kalian itu sih? Saya bilang bodoh aja lah, mau bilang apapun juga. Makanya saya bilang hari ini istilah sufi bukan lagi gambaran suci. Sufi itu sumber fitnah hari ini. Allah. Kita tidak tahu mana guru mursyid, mana guru syirku, saya tidak tahu. Nah, teringatlah kita kemudian dengan Buya Dimyati, teringatlah kita dengan Batul, teringatlah kita dengan Abah Hanum Saibul Fatahul Arifin, teringatlah kita dengan guru-guru soleh-soleh yang selama ini begitu tulus ngurus Thariqah. Ini Thariqah jadi barang mainan hari ini. Barang mainan. Masuk Thariqah rebutan. Seharusnya tidak ada jam'iyah, itu aja konkretnya oleh saya. Kalau perlu jangan ada Thariqah, jangan ada jam'iyah, karena Thariqah itu rahasia. Amalan batin yang harusnya dirahasiakan. Ini kok Thariqah pamer-pameran. Ya kan unggul-unggulan. Loh, gimana ini? Itu kan ibadahmu pada Allah, urusan hatimu dengan Allah. Sembunyikan. Saya mengenal puluhan mursyid Thariqah, kenal saya. Rata-rata orangnya begini. Nah, karena orang tua saya sendiri juga mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi seperti itu.
Mau sekarang buat main-mainan. Satu hal yang menurut saya ini agak menarik ya. Jadi ada apa namanya Jatma kan ya, yang dideklarasikan dipimpin oleh, nah kita sebut namanya boleh ya, apa-apa, oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau menurut Pak Kiai sendiri, ukuran seorang mursyid atau pemimpin toreko lah, gitu ya. Apakah ada ukuran tertentu, guys? Salah satu contoh begini, dalam satu video, gitu ya, ada pernah saya lihat itu salah dalam membaca ayat, dan memang begini nih, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tetapi apakah kesalahan membaca dalam konteks ya seorang pemimpin torekah itu, ini kan menjadi menurut hemat saya kurang pas lah gitu. Nah, ayat yang dibaca itu kan ya boleh dikatakan sampai merubah ayat. Kalau misalnya boleh saya kutip ayat ini, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsara nasi la ya'lamun. Tapi dibaca di situ wa ma arsalnaka illa kafatan lil khalqi jinni wal insi, kan gitu ya. Jin dan wa insan ya. Jinnan wa insan. Ini bagaimana dalam konteks seorang apa namanya pemimpin torekah, bahkan pernah disebut pemimpin torekah internasional, salah membaca itu bagaimana ya? Ya saya kira saya tidak usah berikan komentar, ya rakyat sendiri aja. Saya menghafal Al-Quran, kok nggak nemu ayat kayak gitu ya. Dan saya kira tidak usah orang yang pernah baca Quran, kalau ngerti dikit-dikit bahasa Arab, kalimat itu udah ngawur aja. Tapi barangkali kalau Pak Kiai kan hafal 30 juz. Barangkali ini Anda di juz yang ke-31 atau bagaimana, Kiai? Ini kan menjadi aneh. Artinya begini, kalau saya sebagai orang awam lah, gitu, ya layaklah dalam kesalahan. Itu cocoknya di juz 28. Nah, tapi bukan Quran, itu. Iya. Kitab suci yang cuma 28 juz. Iya. Ada lagi baca hadis man ra'aitul munkaro. Lah ini kan saya sebagai orang awam menjadi bingung kayak. Nah, sekarang kalau misalnya dianggap manusia itu sebagai tempat salah dan lupa, kemudian dalam konteks ulama itu atau pemimpin torekot itu sebetulnya adakah ukuran itu orang layak sebagai pemimpin torekot itu sebetulnya ada ukuran atau tidak? Ada ukuran? Saya ingat hadis Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa nanti ada sanawatul khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-amin, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang tukang bohong dipercaya. Bayu tamamu fiha al-kha'in. Masya Allah. Orang tukang pengkhianat itu dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Justru orang yang bisa dipercaya dikhianati. Kalimat terakhir. Wa yantiqu fihim ar-ruwaydah fi amri al-'ammah. Wa yantiqu fihim ar-ruwaydah fi amri al-'ammah. Ruwaydah itu orang yang tidak tahu urusan apa-apa, orang yang bodoh bukan pada bidangnya. Dan nanti orang-orang yang Ruwaibidah tadi itu yang tidak punya ilmu berbicara dalam urusan kepentingan umum. Saya tidak mengatakan hari ini, Nabi kan mengatakan akan datang. Ya. Tapi kalau kita kaitkan gitu ya dengan kesalahan itu dengan hadis tadi gitu, al-insan mahalu khata' wa nisyan, apa itu cocok deh untuk mengomentari hal-hal seperti itu? Seorang yang terlanjur digelari dengan gelaran yang tinggi dan besar serta hebat, itu seharusnya dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mantap dia menghafalnya, dia tidak mengatakannya. Dan kalau melakukan kesalahan, maka dia harus cabut kembali kesalahannya itu di muka umum juga. Iya kan?
Ya. Oh, saya salah, ngaku aja ngomong. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang selama ini melakukan kesalahan dan kejahatan tidak pernah ngaku. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Iya kan? Sudah tahu merubah sejarah Toriko, iya kan? Orang itu nggak ngaku gitu, rasa bener aja. Dan seolah-olah ada pembiaran itu. PBNU-nya gitu juga dah. Gitu loh. Ini aneh. Sudah jelas melakukan banyak kesalahan di negeri ini. Bagaimana akan mematikan Wali Songo dengan diganti dengan makam-makam yang lain. Makam-makam palsu itu kan dalam rangka menghancurkan Wali Songo. Ya. Dalam rangka mematikan kehormatan Wali Songo. Kok diem? Insya Allah. Jadi, ya lagi-lagi PBNU lah. Saya nggak nyebut orang loh ya, walaupun ketahuan toh. Ya. Siapa orangnya di situ yang memang ini agak nanti diberikan alat, anu lah, alat bantu dengar. Tapi kan kemudian yang menjadi korban itu kan masyarakat umum. Ya salah dia, ikuti dia apa sih? Kan sudah diberitahu jangan ikut itu, jangan masuk situ, jangan bergabung dengan ini. Masih juga ke situ. Ya karena orang awam biasanya lebih menghargai busana itu kan daripada kualitas itu. Mereka kan yang dicari cuma kuali dan tas kan itu. Jadi dipisah ya. Iya. Bener juga ya. Saya teringat ya ada satu makalah disampaikan oleh ya orang yang sepuh. Entah makalah ini dari mana saya juga tidak tahu. Nanti mohon bisa diluruskan. Liba suka makom muka qoblal julus, ulu muka makom muka ba'dal julus. Jadi biasanya kalau sebelum duduk itu yang lihat mesti busana. Busananya. Tapi setelah duduk ya ilmunya. Iya. Cuman sayangnya memang masyarakat orientasinya itu ya casing dan busananya. Karena yang pakai busana nggak punya malu. Atau dia memang punya perlu. Hewan tidak pernah melanggar, nggak pernah ada ayam bangkok ganti pakai jengger ayam pelung. Dia kok keruyuknya pendek, tetap aja jengger yang pendek. Atau ayam pelung berganti mau buat taji ayam bangkok, nggak ada. Tetap aja seperti itu. Tapi memang sekarang sudah zamannya. Ada anak-anak yang orang-orang yang pernah ngobrol kan kita. Kan ada orang jualan tokek kan. Ya. Ada tokek 1 meter panjangnya. 1 miliar harganya kan. Karena panjang 1 meter. Orang awam percaya. Karena nggak punya kaidah. Tapi orang pinter nggak usah megang, nggak usah deket, jauh udah tahu. Itu bukan tokek. Itu biawak. Cuman dicet. Gitu. Kok bisa tahu? Kaidahnya. Namanya tokek begini. Kalau yang begini biawak. Tapi orang awam kan tidak tahu. Gitu. Iya. Masya Allah. 1 miliar dibeli. Dicet. Ya. Ada juga burung perkutut. Warnanya putih. Orang tidak tahu, percaya aja. Dibeli, sebulan rontok ganti, biasa lagi bulunya. Itu dicat. Tapi orang-orang tukang burung tahu. Dibuka sedikit, oh ada beda di sini. Walaupun persis kayak apa, yang asli dengan tidak akan ketahuan sama ahlinya. Gitu. Sama juga burung kalau ada yang warnanya coklat sedikit sini, ini berarti jantannya. Orang yang curang dicat sedikit coklat sininya. Jadi orang percaya dengan casingnya seperti itu. Nah orang awam itu mau ya gitu kan. Kalau udah ketahuan apa namanya bunyinya seperti itu, berarti itu kan ayam pelung atau ayam apa, ketahuan, kita tahu. Gitu. Hanya kan begini persoalannya begini, di dalam kaidah Islam itu kan ada syariat, torekot, hakikat, ma'rifat kan begitu. Ya, artinya menurut saya sebagai orang awam, kalau sudah disebut sebagai pemimpin toreko kan gitu istilahnya kan, ya mestinya hal-hal semacam itu apalagi salah
membaca tahu hadis yang sebetulnya sudah sangat familiar di masyarakat, kan mestinya ya tidak ada kesalahan lagi kan begitu. Nah ini kemudian kan masyarakat menjadi bingung nih. Apakah selama ini yang diikuti memang betul torekoh atau bagaimana? Nah ini kan jadi bingung kayak gitu. Iya. Ya karena ada standarisasi kan, ada standarisasi. Sekarang torekoh tuh jadi barang mainan kok. Anak-anak kecil masuk torekoh. Wah seneng kumpul di mana-mana. Mursidnya seolah-olah dapat wahyu. Ya. Bahkan didatangi oleh apa itu ulama dari kalangan jin gitu ya, macam-macam lah. Nah iya, sekarang nggak repot-repot lah. Coba sampean lalu guru mursid itu baca kitabnya, baca ayatnya, terangkai dengan baik, gitu kan? Itu lebih baik, ajar aja. Tunjukkan perilaku yang baik, udah baik. Sekarang ini banyak sandiwara. Sandiwara. Saya mengenal beberapa guru mursid tarekoh, walaupun saya bukan orang tarekoh ya. Itu kok nggak model kayak gitu ya. Itu hanya, kalau saya lihat sih seperti mainan politik juga ya. Politikus sama politisi tapi pakai busana tarekoh. Yang ini pakai busana ini. Tapi semuanya tetap itu. Mohon izin ya, ulama-ulama tarekoh yang Kiai kenal gitu ya. Itu mereka itu dalam membaca Quran itu memiliki fasihah yang baik atau bukan baca Quran bagus, guru besar Quran, Mas Baharawani Kudus, telepon sama dia, berapa ribu santrinya hafal Quran dan beliau guru besarnya. Bukan hanya ahli membaca Quran, bukan cuma ahli, dia punya santri, dia simak ribuan santri Qurannya sampai hafal. Nah, guru-guru saya tahfidz juga murid beliau. Di saya ngaji tahfidz dulu itu dengan berapa guru, di antaranya Kiai Rusdi, itu murid Baharawani Kudus. Qiraat sabahnya dari beliau juga. Dan Baharawani punya guru kan, Baki Munawir Kelapya, guru besar Quran, guru besar Toriko juga, guru besar Quran juga di Indonesia pertama mungkin.